kepada diri khatib dan hadirin sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, serta berusaha untuk senantiasa mendekat kepada Allah sehingga kita meraih ridha dan ampunannya baik di dunia maupun akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah senantiasa kita mensyukuri segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat kehidupan, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang paling besar yaitu diberikannya nikmat keimanan dan keislaman kepada kita semua. Dan kewajiban kita adalah menjaga keimanan itu, menjaga keislaman itu, sehingga kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan Sunnah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam bahasa agama adalah sesuatu ketenangan, sesuatu kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang tenang hatinya atau yang tutmainnah, yaitu ketenangan dalam jiwa serta batinnya. Hal ini menunjukkan kestabilan jiwa dan kesadaran di dalam pikirannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai sekalian jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kalian semua, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan ridha, mardiyatan, dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kelompok golongan hamba-hambaku, wadkhuli fi jannati, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang damai, karena banyak syukurnya kepada Allah, maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara ridha dan diridhoi. Akan senantiasa diseru oleh Allah dengan melahirkan keridhaan, baik dirinya ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada diri. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang senantiasa bersyukur, melahirkan jiwa yang tenang, akan dikelompokkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang akan masuk ke dalam surganya di hari akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya orang yang memiliki kesadaran syukur ini akan memiliki 3 karakter. Yang pertama, ia memiliki sifat qanaah, yang kedua adalah wara', dan yang ketiga adalah iffah. Qanaah adalah kondisi jiwa yang menerima apa adanya segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluh dengan apa yang diberikan dan tidak ingin mendapatkan lebih dari sesuatu yang telah diberikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka tentu nikmatnya akan ditambah. Maksudnya nikmat di sini bukan sebatas nikmat materi saja, tetapi termasuk nikmat ketenangan, kedamaian akan senantiasa Allah berikan ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wara' dan iffah adalah kemampuan dalam mengendalikan dirinya
mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud dengan takwa adalah aitaqiyal insanu ma yabghadu rabbahu wa daruran li nafsihi wa daruran li ghairihi. Jadi takwa secara istilah adalah takutnya manusia. Aitaqiyal insanu ma yabghadu rabbahu, apa yang dibenci oleh Tuhannya, wa daruran li nafsi, dan sesuatu yang membuat mudarat bagi dirinya, wa daruran li ghairi, dan sesuatu yang mudarat bagi orang lain. Jadi takutnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, yang mengandung bahaya baik untuk diri kita dan orang lain, itu termasuk atau bari awal agar kita meraih takwa. Dan itulah yang disebut dengan wara ataupun dan juga iffah. Iffah artinya menjaga diri, sedangkan wara kemampuan di dalam mengendalikan diri kita dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dan hal tersebut harus kita lakukan secara mujahadah, secara sungguh-sungguh. Kesungguhan untuk menambah ilmu kita, terutama dalam ilmu agama. Kesungguhan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan riyadah dan zikrullah. Lalu kesungguhan untuk mendekat kepadanya kita upayakan semaksimal mungkin, serta banyak bermuhasabah, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita harapkan baik di dunia dan di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara proses-proses agar kita meraih kesadaran iman dan kesadaran syukur ini, beberapa hal yang harus kita lakukan sepenuh hati adalah, yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Kata baginda Nabi, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Jadi kita ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, kita niatkan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bertafakkur, senantiasa bertazakkur. Jika tafakur itu merenungi kebesaran-kebesaran Allah, sedangkan tazakkur senantiasa berzikir, lisan kita dan hati kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dalam kondisi apapun dan aktivitas apapun. Dengan tidak lupa kita ketika akan melakukan sesuatu, kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu senantiasa menghadirkan pikiran dan akal yang sehat di dalam melakukan segala apapun. Dan akal yang sehat ini harus kita latih tentu dengan memahami ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quranul Karim, dan juga ayat-ayat yang bersifat kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang terjadi di alam semesta. Lalu ikhtiar berusaha melakukan apapun dengan, apakah itu ibadah, apakah itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan selanjutnya setelah kita berusaha berupaya, yang terakhir adalah bertawakal, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah bertawakal kita mengevaluasi diri, bermuhasabah apakah ada yang salah dalam perbuatan kita. Setiap hari harus kita evaluasi. Sehingga kata baginda Nabi, man hadal yaum khairu min amsi fa huwa rabbih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Wa man hadal yaum sawa'u min amsi fa huwa khasir. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, itulah orang yang merugi. Wa man hadal yaum sharru min amsi fa huwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, itulah orang-orang yang dilaknat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dari apa yang kita lakukan akan melahirkan beberapa hal. Yang pertama adalah kesadaran muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir menyaksikan kita. Allah senantiasa mengawasi kita, melihat gerak-gerik, tingkah laku dan perbuatan kita.
kesadaran muraqabah. Dan yang kedua adalah kesadaran muqarrabah, yaitu senantiasa memiliki spirit, memiliki semangat untuk mendekat kepada Allah. Apakah dalam kegiatan yang sifatnya umum atau juga kegiatan yang sifatnya khusus, seperti kegiatan pribadi ingin melaksanakan zikir secara khusus, membaca Al-Quran secara pribadi, berdoa misalnya, kita niatkan. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita niatkan itu dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, maka kita gunakan untuk bermuhasabah, mendekat, senantiasa mendekat kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah memenuhi hidup kita dari rasa syukur kepada syukur yang lain. Setelah kita mensyukuri segala hal yang kita lakukan, segala hal yang Allah berikan, maka Allah tentu akan memberikan nikmatnya. Apakah itu ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang itu juga harus kita syukuri. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, bagaimana hamba bisa mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah, sedangkan segala nikmat yang sudah disyukuri akan diberikan nikmat yang lebih yang harus aku syukuri lagi. Sehingga Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, itulah tanda-tanda berarti engkau sudah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir adalah memiliki kekuatan jiwa dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan inilah karakter-karakter orang yang beriman. Setiap masalah yang dihadapi, senantiasa kembali mencari jalan keluar untuk bertaqarrub kepada Allah. Apakah itu masalah pribadi? Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Makanya kita sering dianjurkan berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, berikanlah kelapangan di dalam hatiku. Wa yassir li, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskan keluh kesah atau kesulitan dalam pembicaraan. Yafqahu qawli, agar segala ucapan-ucapanku dapat difahami. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga apa yang menjadi masalah dalam hidup kita diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah masalah masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang, kita berdoa semoga Allah taala memberikan kemudahan, memberikan kelancaran di dalam segala urusan kita, memanjangkan usia kita, mencerdaskan pikiran kita, mensolehkan putra-putri kita, dan mencukupi segala kebutuhan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbalu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadwa ma kunna linahtadiya lawla hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illa huwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan keimanan kepada kita semua, memberikan sifat sabar, keteguhan hati, dan kecerdasan fikir